Oke teman-teman, kali ini kita lanjut part 2 dari Honda Jazz G8 vs GK5. Cuman ini versi non RS ya, tapi secara driving quality kurang lebih sama banget. So, buat teman-teman yang belum nonton video part pertama bisa tonton di deskripsi ya teman-teman. Sudah saya kasih linknya nanti. Ini yang part 2, kita langsung test drive saja. Pertama yuk kita coba GK5-nya. Oke, kita start up ya. Kilometer per liternya 16,6, sangat irit banget dibanding Jazz yang versi Matic ini. Karena selama aku pakai yang Matic nggak pernah dapat 16,6 secara daily dengan trip sepanjang 400 km teman-teman. Untuk audionya, bassnya juga jauh banget sama si Jazz GK5 ya, GI8 ya. Oke, kita setup. Cuman ini yang versi non RS ya, jadi nggak ada switch audio sama cruise control, dan itu sangat bagus. Meskipun yang manual juga ada switch controlnya, tapi ini nggak ada karena ini tipe S sebenarnya. Sama ada list di sini yang warna ini, sama ini belum kulit, masih polyurethane. Tapi ini justru malah sangat awet ya teman-teman. Oke, kita mundurkan. Enaknya di Honda Jazz tuh atau Honda lainnya itu mesinnya cramping teman-teman. Jadi kita bisa main kopling sama rem saja, gasnya otomatis ngegas sendiri. Ini kita cuma main kopling, dia bisa auto crimping seperti ini teman-teman. Oke, kita maju. Kalau kebiasaan pakai Honda Jazz GE8, pakai ini spionnya jadi bantet ya. Spionnya masuk banget ke dalam bodi dan bentuknya jadi aneh gitu sih. Bentuknya dia kayak distorsi gitu sih, penyok gimana gitu sih. Oke, untuk suspensi karakternya refine ya, lebih kaku dari G8 ya. Karakter suspensinya refine banget, tapi dia nggak sekeras Brio. Kalau ini dia pas gitu sih, cuman goyang gitu sih, kayak dia terlalu ngikutin kontur jalan, nggak terlalu ngayun seperti GE8 ya. Cuman ini sudah aku tes di 160, luar biasa stabil banget sih. Dia empuk tapi sangat stabil teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih refine daripada GE8 yang merah tadi ya teman-teman. Untuk mesinnya ya jerky ya, karena ini manual. Jadi nyendal-nyendal, cuman nggak seambiar Livina yang kemarin ku coba, itu bener-bener jerkinya nggak karu-karuan. Ini jerkinya terkontrol banget. Jadi di gigi 2 kita gas, itu nyendalnya tuh terasa banget ya. Kita coba gas ya. Dan engine brake-nya tuh dia soft gitu ya karakternya ya. Jadi enak sih. Apalagi ya. Untuk posisi drivingnya sih ini lebih ini ya, dashboardnya lebih naik. Jadi feel-nya kita lebih tenggelam teman-teman. Dan kacanya lebih kecil teman-teman dibanding G8 ya. Ini kacanya jauh lebih kecil, jadi feel-nya nggak seluas, nggak senyaman si G8 ya. Ini terlalu ambles kitanya. Oke, kalau untuk jerkinya ya khasnya manual ya, dia jerky. Nah ini kita jerky banget ya rasanya. Nyendal-nyendalnya tuh kerasa banget. Kita colek gas ya. Tarikannya tuh luar biasa sih. Ini tarikannya bener-bener nggak perlu diragukan lagi sih. Ke 160 tuh enteng banget, lebih kencang 2 detik dari yang versi G8 Matic-nya. Tapi kalau yang versi manual kayaknya kurang lebih sama, karena mesinnya kurang lebih juga sama ya, tidak ada perubahan. Cuman ini lebih efisien saja. Karakternya untuk di Jazz ini overpower ya kalau menurutku sih. Overpower karena gigi 1 sampai gigi 1, 2, 3-nya itu overpower. Kalau gigi 3 dia high power di high speed ya. Speednya sekitar sampai 130-an sih. Tapi kalau untuk harian sih udah sisa-sisa banget sih. Gigi 2-nya bukan sisa lagi sih, tapi malah overpower, jadi malah kita yang kaget sendiri karena bikin adrenalin kita terlalu terpacu. Oke, kita coba ya. Ini gigi 2. Jadi giginya itu gigi 2, 4 itu bisa lompat-lompat, itu masih enak banget. Nah ini enaknya
enaknya tuh dia bisa creeping ya, jadi kaki tidak perlu di pedal gas, tinggal di rem sama kopling saja, lebih in control, tapi mesinnya nggak bakal mati. Oke teman-teman, kita coba. Kita coba ya. Sekitar 9 detik teman-teman. 0 ke 140 nya sekitar 12 detik teman-teman. Itu bener-bener bikin terpacu banget sih. Udah nggak sisa lagi sih, overpower sih kalau menurutku. Bahkan kalau lagi hujan gitu banyak spinnya luar biasa kenceng ya, karena ini nggak ada penghambat powernya, jadi bisa dibilang sangat liar sih. Padahal cuma 120 PS tapi feelnya seperti 140 PS larinya tuh. Pajero Dakar mungkin nggak ngejar sih. Ini kenceng banget asli sih. Saking kuatnya powernya, kita kalau main tuh kadang cuma gigi 2, 4, 5 sudah. Kalau gitu 1, 3, 5 gitu sih. Karena memang powernya over banget sih. Ya teman-teman. Kita coba salib ya gigi 2 nih ya. Padahal AC nyala loh. AC kita matikan ya. Ini lebih ekstrim lagi sih. Coba. Tuh rasanya kayak aduh jauh banget ya. Jadi ke 90 tuh rasanya udah sisa-sisa banget sih. Luar biasa dahsyat ya emang di mobil. Oke ya, kita putar balik ya. Nanti jauhan. Kalau untuk masalah kekedapan kabin ini cenderung lebih harsh ya, suaranya masuk ya. Suara transfer dari ban masuk. Terus dari apa? Dari mesin juga masuk. Coba lagi ya. Tuh kan banyak sampai spin. Titik. Di jalan yang kering seperti ini saja ban 2-nya itu spin teman-teman. Gigi 2-nya spin. Dan enaknya tuh meskipun kita lagi maksimum acceleration itu feel-nya tuh in control banget sih. Dia kayak nggak ngangkat gitu sih. Jadi feel stabilnya tuh kena banget sih teman-teman. Jadi bisa dibilang ini fun to drive-nya memang bisa dibilang jempol sih. Sesuai reviewer fun to drive-nya jempol banget. Ya. Terus untuk masalah suspensi seperti aku bilang tadi, dia lebih refine, jadi cenderung ke keras ya arahnya ya. Dia nggak ada ayunan sama sekali, nggak ada bantingan empuk sama sekali. Dia keras. Kalau lewat-lewat cuman sambungan aspal pun dia sudah kerasa banget ya. Di kursi maupun di kaki tuh sambungan aspal aja kerasa banget. Apalagi di lubang ya, jedar-jedarnya itu pasti lebih kerasa banget. Cuman ini kalau di jalan yang jelek itu kita feel in controlnya tuh masih dapat banget sih. Buat zigzag pun ini feelnya dapat banget. Ini gigi 3 kalau kita gas ya gini, karakternya underpower dia. Dia harus di 80 ke atas baru dia bisa keluar tenaganya. Mirip seperti Livina yang 1.5 yang gue coba kemarin ya. Jadi ada feel underpowernya sih. Karena dia memang mesin sama kopling dia terhubung langsung ya, nggak ada loss power sama sekali. Jadi feel dari lossnya itu nggak ada, ngeloss istilahnya ya, apa yang ngeloyer atau ngeloss atau apalah itu nggak ada. Terus kalau masalah setir, karakternya ini lebih apa ya, bisa dibilang lebih kosong ya, lebih feel EPS banget gitu sih. Tapi ini enak banget sih dibanding Jazzku, kayaknya ini lebih ringan dikit, jadi buat satu jari lebih enak. Yang bikin nggak nyaman justru adalah bagian dari polyurethane yang tipe S ini keras banget teman-teman. Ini yang bikin nggak nyaman di jempol. Tapi secara setir sebenarnya dia agak-agak berat-berat gimana gitu sih, kurang enak sih di tangan. Harusnya dia dilapis kulit gitu ya, tapi bisa di retrim sih teman-teman. Kalau teman-teman mau retrim bisa. Oke teman-teman, nanti
Terus masalah AC nggak ada masalah ya, AC-nya nyala pun powernya nggak terpotong secara maksimal. Beda sama Jesko yang Matic, karena mungkin usia, jadi dia untuk yang di ininya termakan sangat jauh ya powernya. Kalau ini enggak. Oke, kita coba ya, 1, 2, 3. Karena dia menggunakan CVT, jadi power distribusinya 100% secara terus menerus. Sedangkan yang G8 dia karena masih pakai gigi, jadi dia ada lag power dari rasio yang terlalu jauh. Karena si Jazz G8 itu rasionya gigi 4-nya sampai 200 ke atas, jadi bisa dibilang giginya cuman 4-5-nya nggak kepake alias overdrive. Itu yang bikin dia powernya nggak keluar secara maksimal. Sama-sama 120 PS. Overall pakai ini sebenarnya banyak penyempurnaan dari versi G8 ya, dari desain dan refine dari suspensinya. Karena nggak ada armrestnya, jadi comfortability-nya beda sama yang versi RS ya. Di sini kalau yang RS ada armrestnya. Oke, kita pindah. Oke, jika tadi pakai yang itu, kita coba yang versi Matic G8 ya. Pertama ini teman-teman, joknya lebih empuk ya feelnya. Terus kemudian visibilitasnya benar-benar ini lebih luas sih. Nggak rugi Honda Jazz bikin kacanya itu rendah, tapi memang visibilitasnya luar biasa sih, jauh di atas yang GK5 ya. Jadi meskipun ini generasi lama, ternyata justru malah dikurangi kacanya. Oke, kita mundur ya. Aduh, enak banget ya pakai Matic itu. Rimpingnya itu benar-benar halus sih. Oke, kita mundur, kita maju ya. Enak tuh, tinggal main ini aja. Oke, kalau untuk suspensi ini nggak bisa jadi tolak ukur yang pasti ya teman-teman, karena Jazz ini adalah tahun 2011 atau 12 ya, lupa ya, 2011, dan ini kilometernya tinggi, jadi suspensinya sudah terlalu lembut teman-teman. Bahkan ini lebih mirip Innova. Dia punya vibra, apa ya namanya, bukan vibra ya, resonansi getaran ya. Saat di jalan lubang itu dia empuk banget sih, cuman dia kadang sih ada resonansi getaran yang seperti Innova gitu. Jadi mantul-mantul gitu bannya. Itu yang membuat dia kurang refine sih. Akhirnya buat kecepatan tinggi ini lebih berpotensi in-control. Meskipun kalau di jalan rata 160 masih enak, tapi nggak se-in-control Honda Jazz yang baru. Tapi ini kalau diganti suspensi yang baru teman-teman, itu dia akan stiff banget dan lebih keras, bahkan lebih refine dari Jazz yang terbaru itu teman-teman. Karena Jazz yang terbaru itu sebenarnya lebih lembut dari Jazz tipe ini.
karena ini lebih tua, suspensinya lebih lembut karena pemakaian dan usianya juga. Untuk penggantian suspensi belakang sekitar 400-an, depan 600-an kalau nggak salah, 1 jutaan lah, segituan lah teman-teman. Ini dapatnya 17,7 km per liter, lebih irit karena ini ku reset baru ku isi bensin. Tapi secara pemakaian kayaknya sedikit lebih boros dari versi manual, tapi nggak banyak ya, sedikit banget, bahkan hampir nggak terasa. Bahkan jika kita di kemacetan, ini justru lebih baik karena dalam artian kita nggak capek, jadi kita membayar uang lebih untuk bensin tapi kita nggak capek. Dan kehalusannya juga bisa dibilang ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Ini bahkan dari diam nggak ada jerky sama sekali di mobil ini. Kehalusannya benar-benar bisa diacungi jempol. Kalau untuk lari nanti kita coba ya, atau teman-teman bisa tonton video-video saya lainnya. Untuk masalah lari sudah nggak perlu diragukan lagi. Ini sudah lebih dari cukup. Karakternya smooth, jadi dia feel-nya tuh kurang kenceng, tapi kalau lihat kiri kanan atau nyalip apa gitu sih enteng, nggak pernah kita merasa underpower sih. Cuman kadang sih ngerasanya wah ini nggak nutut nih, jadi kita nggak nyalip, padahal kalau kita gas nutut karena dia distribusi powernya itu smooth yang membuat feel dari pengendara itu seolah-olah underpower teman-teman. Berbeda sama Jazz yang karakternya spontan, ya membuat orang yang pakai itu pede, tapi dengan konsekuensi overpower yang bikin adrenalin terlalu meningkat dan terlalu kaget sehingga nggak halus. Kalau teman-teman ngajak klien atau orang tua atau orang-orang yang suka kenyamanan, saran saya beli yang Matic karena semutnya pasti terjamin, bahkan ketika lagi kita kenceng sekalipun. Oke, nanti kita coba agak kenceng ya, kita pindah ke mode S karena kalau mode D dia laggy banget. Oke, kita gas. Oke, kita gaspol. Nah, ini masih 70-an. Kalau yang Jazz tadi kayaknya feel-nya udah 80 ya. Bahkan hampir 90 ya tadi ya. Tapi ini tadi banyak banget sih. Jadi beda sih teman-teman. Memang Jazz yang tadi itu feel-nya luar biasa dahsyat sih. Tapi secara detik sih sebenarnya selisihnya sekitar 1 detik teman-teman. Kalau untuk masalah performance, tapi entah kenapa feel-nya ini pelan, apalagi di atas 100 itu lebih pelan lagi sih, feel-nya udah kerasa banget pelan sih. Bahkan diadu sama timingnya sama Terios 100 ke 160 nya ini bisa dibilang sama Terios manual yang versi terbaru. So bisa diartikan untuk 100 ke 160 Jazz yang ini lebih pelan teman-teman. Bahkan bisa dibilang sama persis dengan Brioco yang manual kemarin. Jadi ini yang bikin feel-nya nggak begitu kenceng ya, nggak sekencang 120 PS. Feel-nya ini rasanya seperti mobil 100 PS teman-teman. Itu kalau boleh jujur sih. Tapi buat harian sih udah lebih dari cukup. Karena power 120 PS-nya itu nggak bohong, tetap nggak bisa di-cut. Sehingga meski feel-nya 100 PS, tapi ada kalanya dia seperti 120 PS, terutama di gigi 2-nya. Apalagi ya, kalau masalah suspensi seperti yang aku bilang tadi, ini terlalu empuk karena sudah gantian ya, jadi empuk banget. Kalau untuk kekedapan kabin ini lebih kedap sama Jazz yang tadi, terutama environment sedikit tapi ya teman-teman, nggak banyak, masih jauh di bawah Innova. Suara ban tetap masuk teman-teman, suara ban tetap masuk, ditambah lagi nih bannya nggak bagus dan bearingnya minta ganti, jadi ada suara gemuruh dari depan. Nanti kalau ban sudah diganti, bearing sudah diganti, kaki-kaki sudah ditun ulang, maka suara gemuruh itu akan berkurang drastis. Karena posisi ban ini kondisinya tidak center 100% ya, karena butuh sporing and balancing. Tapi dengan syarat kaki-kaki harus sempurna. Kalau kaki-kaki nggak sempurna, maka ban itu nggak akan ketemu titik lurusnya teman-teman. Oke, kita putar balik ya. Yang perlu digarisbawahi, kenapa aku saranin adikku sama teman-teman kalau cari hatchback pasti aku pilihin Jazz, karena nilai jualnya Jazz di daerah sini bagus teman-teman. Bukan berarti aku fanatik ya, tapi nilai jual juga salah satu perhitunganku.
andai Yaris itu nilai jualnya bagus, pasti aku milih Yaris. Cuman gini teman-teman, Yaris dan Jazz itu sama-sama bagus sih nilai jualnya, cuman ini kembali ke selera. Kalian suka yang mana, terserah yang mana. Kalau secara brand aku lebih suka Toyota, karena Toyota itu terkenal bandel ya, terkenal punya barang mewah seperti Alphard, Fortuner punya diesel yang luar biasa dahsyat gitu. Kalau Honda kan enggak, Honda kan spesialis mobil kecil, mobil pendek gitu sih, seperti Jazz, Brio, sedan, Civic gitu. Aku akui memang Honda unggul sih kalau bikin desainnya bagus-bagus kalau masalah hatchback seperti itu. Oke, kita putar. Oke, kita gas ya kayak tadi ya. 40, 60, oh belum, 70, 80, 90, 100. Ya kenceng sih, cuman ya pelan gitu sih ya. Kalau untuk braking sih sama aja ya, mirip sama Jazz yang tadi, nggak ada perubahan karena ini pakai 4 cakram, jadi sama-sama bagus lah. Kalau yang Jazz yang baru tadi belakang tromol, tapi feelnya nggak ada perbedaan sama sekali, hanya beda di looknya saja. Kalau pakai velg yang tipe coak, tipe bolong-bolong, itu kelihatan banget tromolnya sih. Kalau ini kan enggak. Apalagi ya, kalau masalah setir sih ini lebih enteng sih dari yang tadi ya. Ini lebih enteng, cuman ini karena agak speleng dikit ya, karena kaki-kakinya belum di repair, jadi dia ada sedikit gap beberapa mili gitu sih feelnya. Jadi akurasinya sedikit menurun daripada Jazz yang tadi, tapi secara akurasi teman-teman nggak ada yang melebihi akurasinya Brio. Itu akurasinya luar biasa top teman-teman. Setirnya tuh diputar dikit ya sudah belok banyak sih. Jadi selain wheelbase-nya pendek, itu karakter setirnya itu bener-bener racing banget. Jadi buat belok itu putar dikit ya sudah belok banyak. Cuman efeknya itu bahaya banget kalau kita lagi kecepatan tinggi. Mobilnya bisa istilahnya rolling kiri kanan gitu, muter gitu, spin, apalah istilahnya. Pokoknya dia bisa gitu loh, kiri kanan gitu, bisa geol-geol. Itu yang bahaya. Jadi mungkin itu yang bikin Brio dibatasi limitasinya di 150 km/jam, karena potensi geol-geolnya semakin tinggi karena setirnya terlalu akurat. Oh iya teman-teman, yang perlu digarisbawahi lagi bahwa Jazz yang ini kacanya terlalu landai teman-teman, dan itu berdampak pada visibilitas saat malam hari. Sangat susah banget, bahkan ketika siang, ketika terik, kadang kaca itu memantulkan dashboardnya Honda Jazz yang ini itu terlalu banyak desainnya, dan karakter plastiknya itu sangat mengkilap teman-teman, sehingga dia sangat reflektif terhadap kacanya teman-teman. Itu menyulitkan ketika berkendara malam hari dengan kaca film yang cukup pekat, karena dashboardnya mantul ke lampu kota di jalan, sehingga visibilitas kita sangat terganggu. Itu yang menjadi masalah di kaca yang landai Jazz ini. Meskipun estetiknya bagus, tapi secara fungsi dia agak terkorbankan teman-teman. Dan dia juga sama kayak Jazz yang baru, pilar ininya itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Bahkan saking mengganggunya itu, kalau kita belok kanan itu kita harus mengintip atau kepala kita bergerak ke kiri. Kalau nggak gitu kita akan blind spot banget untuk objek di sana, dan itu objek yang krusial karena itu harusnya terlihat. Sedangkan kalau Brio kan di sini gitu ya, jadi visibilitasnya nggak sebagus Brio atau mobil-mobil yang pilar A-nya normal. Ini pilar A-nya memang terlalu konsep sih, terlalu landai banget. Bahkan kayaknya salah satu mobil terlandai pilarnya ya Honda Jazz ini. Terus apa lagi teman-teman? Kalau untuk masalah driving quality, secara duduk busa jok ini lebih empuk, karena mungkin usia juga ya. Karena ini empuk jadi nyaman sih. Transfer dari getaran bodi ke badan itu nggak ada. Terus kalau untuk kontrol semuanya ya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa menilai sendiri. Ini masih putaran semua, sedangkan Jazz yang baru sudah digital. Kalau ya Jazz yang tadi itu masih putaran. Ini Jazz yang tahun terakhir 2013-an, kalau di sini harganya sekitar 150 sampai 160 jutaan tergantung kondisi teman-teman. Sedangkan Jazz yang tadi itu bekasnya 100 tipe S mungkin 180 jutaan, dapat 2014. Selisihnya 3 tahunan, selisihnya 3
terkesan seperti anak-anak usia 25 tahunan, anak-anak gaul lah, anak-anak kekinian, anak-anak ngehits. So meskipun kalian sudah tua, looknya itu kalau kita nongkrong di cafe atau di mana gitu sih, cewek-cewek yang muda-muda gitu pasti nengok sih. Karena kalau di sini tuh ibarat kata pamornya Jazz tuh kalau di motor tuh mungkin mirip seperti Ninja teman-teman. Nilai jualnya bagus, reputasinya juga bagus, terutama reputasi anak muda dan orang kayanya. Kalau HP mungkin ibaratnya iPhone ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.